Kosong kayak begini. Ngapain aja kerja tuh cewek? Sukma! Sukma! Kenapa Mas teriak-teriak? Aku lagi tidurin Aira di kamar. Lu lihat deh. Kosong kayak begini, lu sengaja biar gua kelaparan, hah? Mas, kan kita udah gak punya stokapan makanan. Alah, lu gak usah ceramain gua. Gua gak mau tahu, lu cari makan keluar. Mau cari kemana Mas? Aku aja sama Aira belum makan dari pagi. Bodoh, gua gak mau tahu. Lu cari makan keluar. Lu ada ini kan, lu pakai. Istighfar. Ustaz, ini suaminya sudah tidak bertanggung jawab, tapi juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam gimana ini, Ustaz? Ini sungguh dosa besar. Karena ketika seorang suami sudah berani mengikrarkan sebagai suami dengan mengambil istri, itu tandanya dia harus bertanggung jawab lahir dan batinnya terhadap seorang istri. Lahirnya dia harus memenuhi kebutuhan nafkah seorang istri. Makan, kebutuhan bedak, kebutuhan transportasi, rumah, dan seterusnya. Dan kebutuhan batinnya adalah kebutuhan bagaimana istri menjadi tenang, tentram, damai. Itulah makna dari wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ini tujuan nikah sejatinya. Tapi ini ada pelajaran penting, Mas Farid, untuk pemirsa di seluruh tanah air. Maka hati-hati, dalam dunia era modern sekarang ini mudah sekali kita terjebak dalam pergaulan yang membuat kita akhirnya hancur selama-lamanya. Karena apa? Karena orang kalau sudah berkenalan antara laki-laki dan perempuan, inginnya kan lebih dekat dan lebih dekat. Betul ya Mbak ya dulu ya? Iya. Godaan setan begitu kuat agar sebelum menikah ini bagaimana terjadi proses yang diharamkan oleh Allah. Karena memang tugas setan seperti tugas itu. Setan menjerumuskan. Maka hati-hati ke depan lagi, pelajaran Mbak Sukma ini harus menjadi warning untuk kita. Bahwa menjaga diri itu sangat penting ketika kita sebelum menikah. Tadi Mbak Sukma cerita kalau suaminya nggak kasih nafkah. Apalagi sudah punya anak kan waktu itu ya. Pada saat itu punya anak. Nah, menghidupinya anak itu dari mana Mbak Sukma sehari-hari? Saya kerja Mas, saya kerja dari buruh cuci, jadi pembantu rumah tangga. Itu anak masih sama Mbak Sukma saat itu? Iya masih. Kalau sekarang? Sekarang udah enggak. Di mana anak itu sekarang? Dibawa sama lelaki bejat itu Pak Ustadz. Berapa lama jadi buruh cuci? Apa masih sampai sekarang atau ada pekerjaan lain? Enggak, waktu itu cuma 3 bulanan. 3 bulan? Saya nggak kuat Mas. Saya sama majikan saya. Astagfirullahaladzim. Sukma, Iya Pak, kamar Bapak masih kotor, sudah meninggal belum? nanti aku pel. Pak, jangan Pak. Nanti Ibu tahu Pak, yang sopan Pak. Sudah, Ibu nggak pernah tahu. Pak, jangan Pak. Ayo. Aku nggak mau Pak. Ayo, Pak, awas. nggak mau. Kalau kamu sampai melawan, saya Pak, ampun Pak, jangan Pak. Ayo, Pak, jangan Pak. ayo Sukma, ayo. Pak, jangan. Ayo. Pak, jangan Pak. Bapak jangan Pak, ampun Pak. Turut prihatin ya Mbak Sukma ya. Bukan mau mengungkit-ungkit lagi masa lalu, tapi saya pengen tanya sama Mbak Sukma udah sempat lapor polisi belum soal ini? Saya lapor sama suami saya. Saya nggak cuma. Saya diancam kalau misalkan ngomong, saya mau tanya. Saya nggak berani lapor polisi. Ini musibah yang menimpa Mbak Sukma Besar berat sekali. banget nih Dan Pak berat Ustadz. sekali. Ya, betul. Saya bisa bayangin kejiwaan Mbak Sukma ini begitu terguncangnya nih Pak Ustadz. Betul. Nah,
saat itu Mbak Sukma selain lapor ke suami, ada lapor ke siapa nggak? Orang tua kah? Ke polisi nggak sama sekali? Saya takut Mas, majikan saya kan ngancam saya Pak Ustadz. Karena di bawah ancaman. Nggak boleh, kalau kamu bilang kamu bakal saya akan takut, namanya perempuan, saya butuh uang buat ngidupin kan. Saya nggak pernah dihidupin sama suami saya. Saya bilang ke suami saya, Mas Farid, dia malah jijik sama saya. Ini Ya Mas Farid. posisi suaminya nih gimana nih Pak Ustadz, ya Allah? Udah memperlakukan dia kasar, tapi ketika istrinya kena musibah harusnya dia bisa membantu, tapi justru malah dan menyayangi. Iya. Ya, kita bisa melihat ciri-ciri dari suami yang tidak soleh ya seperti suaminya Mbak Sukma. Karena satu sisi dia tidak bertanggung jawab terhadap istrinya, baik nafkah lahir dan batinnya, juga dia tidak bisa memberikan ketenangan hati dan jiwanya, Mas Farid. Sabar ya Mbak Sukma ya. Iya, Semoga Allah Pak menggantikan dengan yang lain yang lebih baik insya Allah. Amin. Dan apalagi ketika Mbak Sukma yang sudah tertimpa tangga ibaratnya, justru ditimpa tangga lagi karena diceraikan oleh suaminya yang dulu merusak kehidupan pertama kalinya ya Mbak Sukma ya. Iya. Maka Mas Farid, ini penting untuk para pemirsa di seluruh tanah air, jauhilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemaksiatan itu meniscayakan turunnya azab. Kemaksiatan yang kita lakukan mengharuskan turunnya siksaan dari Allah. Dan siksaan perzinahan itu memang dijanjikan dalam salah satu riwayat hadisnya Rasulullah SAW, itu dua. Satu di dunia, yang kedua di akhirat nanti. Jadi orang yang berzina itu pasti hidupnya tidak akan baik, tidak akan enak, tidak akan tenang. Kalau orang kaya menjadi miskin langsung. Itu azab di dunia atas perzinahan. Di akhirat jauh lebih besar lagi. Maka siksaan untuk perzinahan itu ada dua pilihannya. Mau di dunia dengan dirajam itu dilempari batu, ya, atau di akhirat nanti rajamnya dengan neraka. Terus bagaimana dengan yang dialami Mbak Sukma sekarang? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mbak Sukma tidak usah khawatir. Allah itu sangat cinta kepada hambanya. Selama hamba yang berdosa itu mau kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar, betul-betul bertaubat. Tadi saya sudah bacakan dalilnya, Allah akan mengampuni salah kita. Yang penting Mbak Sukma mulai detik ini berjanji dalam diri Mbak Sukma untuk betul-betul menjaga diri dengan godaan apapun dari suami siapapun atau dari laki-laki siapapun, untuk jangan terjerumus lagi. Sambil Mbak Sukma memperbaiki diri, insya Allah akan ada solusi. Mas Farid. Mbak Sukma, selama anak dibawa sama suaminya, ada nggak dari rentan waktu itu pernah gitu ketemu sekali gitu, atau kan tadi katanya waktu dibawa masih tahu tempat tinggalnya kan, kemudian sekarang sudah nggak tahu. Nah pada saat masih tahu itu sempat datang nggak ke rumah itu? Sempet datang nemuin, tapi anak saya ngerasa juga nggak ini dibawa gitu. Ngerasa anak saya tuh kok benci, jadi benci sama saya, kayak dihasut sama ayahnya itu, sama bapaknya itu. Ini. Terus orang tua Mbak Sukma sendiri sekarang masih komunikasi? Kalau sama saya masih komunikasi, tapi gimana? Saya masih belum bisa ikhlas gitu sama orang tua saya nyalain gitu. Jadi ini saya ngerasa karma buat saya. Saya udah kan. Sekarang nggak bisa ketemu sama anak saya. Boleh kau, kita manusia nih, makhluk Allah, merasa dirinya mendapatkan karma. Karena apa yang dia lakukan itu kemarin-kemarin berdosa. Tapi dia bukan malah mendekatkan diri, tapi justru malah ambil jalan yang lain. Gitu Pak Ustadz. Tentu apa yang dialami oleh Mbak Sukma ini menjadi keprihatinan kita semua ya Mas Farid ya. Sangat prihatin saya. Tapi tetaplah berhusnudzon kepada Allah.
boleh kita berpikir sedikit bahwa apa yang saya alami ini adalah akibat perilaku saya. Boleh sebagai basis, sebagai dasar untuk kita semakin sadar bahwa kita adalah seorang hamba yang butuh pertolongan Sang Khalik. Tapi jangan terus-menerus mengatakan ini karma saya, ini karma saya. Karena kalau itu yang dilakukan Mas Farid, sejatinya kita sedang mengatakan tidak ada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mengatakan Allah itu Rahman dan Rahim. Sebagaimana yang selalu kita baca, mau makan, mau tidur, mau beraktivitas, kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengatakan dalam hati bahwa dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya sebesar apapun dosanya Mbak Karma, sebesar apapun dosanya kita semua kepada Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar. Maka ini yang harus kita tancapkan dalam hati, termasuk pemirsa di seluruh tanah air. Kalau kita masih percaya kepada Allah, maka jangan ada sedikit pun pikiran di hati kita bahwa Allah itu jahat. Jangan. Allah itu betul-betul penuh cinta dan kasih sayang. Hingga jika seluruh penduduk bumi ini ingkar kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, tidak akan menjatuhkan harkat dan martabatnya Allah. Sebagaimana jika seluruh penduduk negeri ini semua taat, semua beribadah, tidak ada yang maksiat, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Jadi Allah sudah mulia dengan dirinya sendiri, sehingga kita sebagai hamba jangan mengurangi kemuliaan Allah dengan pikiran kita bahwa ini karma saya, Allah tidak akan menerima taubat saya. Tidak. Allah akan selalu menerima taubat seorang hamba selama hamba itu mau mengetuk pintunya untuk kembali, aku kembali kepadamu ya Allah. Intinya Mbak Sukma, ketika Mbak Sukma merasa ini adalah sebuah karma buat Mbak Sukma, sebaiknya Mbak Sukma untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah, bukan perbanyak istighfar. Bukan justru menyalahkan diri sendiri atau insya Allah ya Mbak Sukma ya. Apalagi menyalahkan Allah. Iya. Jangan. Ya Mbak Sukma ya. Iya Ustaz. Bismillah, insya Allah bismillah. bisa. Pak Ustadz dan saya mungkin pemirsa di rumah juga kita empati, kita ikut merasakan kesedihan Mbak Sukma, apalagi seorang ibu yang begitu kangen sama anaknya, sementara anaknya susah untuk dicari. Ini ada waktu dan kesempatan nih buat Mbak Sukma, coba bicara di depan kamera, mudah-mudahan ada keluarga atau bahkan anaknya Mbak Sukma melihat, terketuk hatinya untuk bisa bertemu sama ibunya. Silakan. Aira, Mama kangen nak. Mama sayang Aira. Ini Mama nak ketemu sama Mama ya. Jangan benci Mama. Biarin masalah Papa sama Mama biar kita yang nyelesain Aira. Tapi kesini nak, Mama kangen Aira. Insya Allah ya Mbak Sukma ya. Mudah-mudahan pemirsa di rumah yang mungkin mengenal Aira, Pak Ustadz atau Arinya sendiri bisa berketuk hatinya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Dan sebagai sesama kaum muslimin, kita sebagai sesama saudara dengan Mbak Sukma, kita doakan Mas Farid dan kita minta doa kepada seluruh pemirsa di tanah air. Doakan kepada Mbak Sukma ini semoga Allah segera membukakan hati suaminya untuk kembali dan membukakan hati anaknya untuk bisa bertemu dengan Mbak Sukma. Amin. Amin, amin. Ini posisinya sudah cerai atau belum sama suaminya? Iya. Sudah cerai. Sudah, Mas, pusing. Ya, astagfirullah. Kur. Ayo. Mbak Sukma, Mbak. Tolong Mbak. Mbak Sukma nggak apa-apa? Pusing. Hah? Ada air nggak? Ada air, tolongin dong. Minum dulu deh. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Farid Hasan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.